Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 31 Desember 2018, seorang dokter terkenal dan ambisius bernama Dr. Ahmed tiba di apartemennya yang berada di lantai 5 yang terletak di kawasan Saka, Provinsi Kafir El Sheikh, Mesir. Di hari itu dia sangat lelah dan ingin segera makan siang. Namun saat membuka pintu, dia disambut oleh pemandangan mengerikan di mana cairan merah berceceran di seluruh ruangan yang memenuhi setiap sudut apartemen. Melihat pemandangan tersebut, dengan panik dia pun memanggil istrinya yang bernama Mona. Tetapi alih-alih mendengar suara istrinya, dia justru melihat Mona dan ketiga anak mereka yang telah tewas dengan kondisi yang tidak terbayangkan. Tubuh mereka ditemukan di lokasi berbeda dalam apartemen tersebut. Dan dengan histeris, Ahmed berteriak minta tolong sambil mengatakan bahwa istri dan anak-anaknya telah dibunuh. Mendengar teriakan tersebut, para penghuni gedung segera berkumpul dan menghubungi kepolisian. Saat polisi tiba dan mengamankan lokasi, mereka menemukan Mona berada di ruang tamu dan terbaring dalam posisi menggenaskan. Di samping tubuhnya, tampak putrinya Laila yang berusia 4 tahun dalam kondisi sama. Sedangkan kedua putranya Abdullah dan Omar yang masing-masing berusia 8 dan 6 tahun, sedang berada di dalam kamar tidurnya. Keduanya juga dihabisi dengan cara yang sama, tepat seperti ibu dan saudarinya. Dalam pemeriksaan awal, apartemen yang memiliki 3 kamar tidur, 1 dapur, ruang tamu, dan kamar mandi tersebut tampak seperti biasa-biasa saja. Saat polisi memeriksa lebih lanjut, mereka melihat semua barang-barang dalam keadaan rapi. Tidak ada pintu yang rusak dan tidak terdapat adanya tanda-tanda masuk secara paksa seperti yang biasa terjadi dalam kasus perampokan. Namun ketika memasuki kamar tidur utama, mereka melihat bahwa lemari pakaian tampak sedikit berantakan. Yang hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar pelaku masuk diizinkan oleh korban, yang artinya bahwa korban mengenal orang tersebut, dan polisi berasumsi jika pelaku adalah seseorang yang biasa datang ke rumah itu, seperti tukang ledeng, tukang listrik, atau pekerja lainnya yang dikenal oleh keluarga Ahmed. Setelah memeriksa isi lemari, Ahmed mengkonfirmasi jika emas milik istrinya telah hilang, dan hal ini memperkuat dugaan jika motif pelaku adalah pencurian. Namun detektif yang menangani kasus tersebut merasa motif itu tidak cocok dengan kondisi keempat korban yang dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Melihat luka-luka di tubuh mereka, sepertinya pelaku sangat marah dan tentunya memiliki dendam kesumat. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi pun mulai memeriksa dan menanyai penghuni gedung serta semua orang-orang yang mengenal keluarga Ahmed. Menurut tetangga yang pertama kali tiba di TKP, saat kejadian Ahmed terlihat histeris. Dia menangis dengan sangat keras dan tiba-tiba terdiam, seolah-olah dia tampak bingung sambil bertanya apa yang sedang terjadi. Dan setelah ditenangkan oleh para tetangga, dia pun kembali tersadar. Dan setelahnya, dia pun menghubungi keluarga Mona untuk memberitahu bahwa Mona telah meninggal. Namun sesaat kemudian dia kembali tampak bingung dan seolah tidak percaya dengan kenyataan itu, yang dari kesaksian tersebut menunjukkan bahwa di saat itu kondisi emosional Ahmed sedang terguncang. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika keempat korban dihabisi dengan cara yang sama, di mana pelaku menggorok leher korban. Dan hanya si sulung Abdullah yang satu-satunya memiliki luka di bagian dada serta leher, yang hal ini menunjukkan bahwa bocah itu sempat melakukan perlawanan. Tetapi sayangnya, karena tidak ada CCTV di dalam rumah atau di depan gedung apartemen tersebut,
sehingga polisi masih belum menemukan petunjuk tentang si pelaku. Sedangkan dari pemeriksaan di TKP, polisi juga menemukan kejanggalan, karena satu-satunya yang hilang hanyalah emas milik Mona. Sedangkan uang tabungan milik pasangan itu ditemukan dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh. Hal ini tentunya cukup aneh karena seorang pencuri biasanya akan menggasak apapun yang berhasil mereka temukan, terutama karena uang dan emas tersebut berada di sebuah tempat yang berdekatan sehingga sangat mustahil jika pelaku tidak melihatnya. Fakta tersebut seketika menimbulkan kecurigaan baru, terutama karena di TKP tidak ditemukan adanya satupun sidik jari, yang hal ini menandakan bahwa pelaku merupakan seseorang yang sangat rapi, cermat dan juga profesional. Dan polisi sangat yakin jika kasus ini bukanlah perampokan biasa, melainkan pembunuhan yang disamarkan sebagai perampokan. Namun tanpa adanya tersangka atau saksi yang melihat orang asing masuk ke apartemen tersebut, sehingga polisi mulai mencurigai Ahmed. Karena dalam banyak kasus pembunuhan, terutama yang terjadi dalam rumah tangga, biasanya akan melibatkan salah satu dari pasangan itu. Untuk memastikan dugaan tersebut, polisi pun menanyai Ahmed, yang menurut pengakuannya, di hari kejadian dia telah bangun sejak pagi dan pergi bekerja setelah sarapan. Sebelum berangkat, Mona sempat bertanya menu apa yang Ahmed inginkan untuk makan siang. Namun Ahmed menolak dan meminta Mona untuk bersantai saja, karena siang itu dia akan memesan makanan dari luar untuk makan siang bersama. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Ahmed pun memesan makanan dari sebuah toko dan meminta mereka untuk diantar ke rumah. Namun setibanya di rumah, dia justru menemukan seluruh keluarganya yang telah tewas. Dengan pertanyaan setengah memancing, sang detektif yang masih curiga saat itu berusaha mendesak Ahmed dengan bertanya apakah dia dan istrinya memiliki masalah. Namun Ahmed membantah dan mengatakan jika dirinya tidak mungkin menyakiti Mona, terutama menyakiti ketiga anak-anaknya. Dia bahkan menggambarkan Mona sebagai wanita baik dan rendah hati yang sepanjang pernikahan selalu memberinya support. Menurutnya walaupun mereka pernah bertengkar, tetapi itu hanyalah merupakan pertengkaran biasa seperti yang terjadi pada pasangan pada umumnya. Namun di tempat lain, polisi yang menanyai para tetangga justru mendapatkan cerita yang berbeda. Hampir mereka semua membantah pernyataan Ahmed dan mengatakan jika sering mendengar pertengkaran hebat yang terjadi di antara pasangan itu. Bahkan sehari sebelum kejadian, mereka kembali mendengar suara keributan. Salah seorang tetangga sempat berpikir untuk menghubungi keluarga Mona dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Tetapi karena tidak tahu bagaimana caranya dan tidak memiliki nomor telepon orang tua Mona, sehingga mereka pun membatalkan rencana tersebut. Dengan adanya informasi ini, polisi kembali menanyai Ahmed serta memintanya untuk kembali menceritakan tentang semua kegiatannya di hari kejadian. Yang menurut Ahmed, sejak pagi hingga sebelum jam makan siang, saat itu dia selalu berada di kantor. Yang hal ini bisa dikonfirmasi oleh sesama rekan serta oleh atasannya. Dan menjelang makan siang serta sebelum kembali ke rumah, dia mampir ke tukang kayu yang akan diantarnya ke rumah orang tua Mona. Karena 10 hari lagi, adik laki-laki Mona akan segera menikah dan membutuhkan sang tukang kayu untuk melakukan beberapa pekerjaan yang akan dilakukan di area pesta. Setelahnya dia ke toko ikan untuk memesan makanan dan meminta agar makanan tersebut dikirimkan ke rumahnya. Namun di saat bersamaan, dia mendapat telepon dari sang tukang kayu yang mengatakan bahwa tidak bisa datang sesuai jadwal sehingga mereka sepakat untuk menundanya di lain hari. Karena batal membawa tukang kayu tersebut, Ahmed pun pergi ke sebuah bank untuk menarik uang di ATM. Untuk memastikan pengakuan tersebut, Ahmed juga memberikan nomor dari tukang kayu dan toko ikan serta bukti dari transaksi penarikan uang. Yang setelah dihubungi, kedua orang tersebut mengkonfirmasi pernyataan Ahmed
dan bukti dari transaksi bank juga merupakan bukti-bukti yang asli. Tetapi sang detektif yang masih curiga dan belum percaya sepenuhnya, kali ini memutuskan untuk kembali ke penyidikan awal, yang bertujuan untuk menemukan bukti-bukti yang mungkin terlewati. Dalam menangani kasus serupa, sang detektif yang sangat percaya bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di depan mata, saat itu mendatangi rumah sakit tempat Ahmed bekerja, yang di sana mereka menanyai semua rekan kerja Ahmed, yang bertujuan untuk memastikan alibi pria itu. Setelah menanyai beberapa orang, hampir dari mereka semua mengakui bahwa di hari itu merupakan jadwal dinas Ahmed dan namanya berada dalam daftar absensi. Tetapi karena situasi sangat sibuk dan lingkungan rumah sakit yang sangat besar, sehingga mereka tidak memperhatikan apakah Ahmed benar-benar berada di rumah sakit tersebut. Di saat polisi hampir kehilangan petunjuk, salah seorang rekan Ahmed yang bernama Esra saat itu memberikan sebuah informasi penting, di mana dia memberitahu bahwa 3 hari sebelum kejadian, Ahmed beberapa kali menelponnya untuk meminta bantuan dan menulis namanya dalam daftar absen pada tanggal 31 Desember. Ahmed mengatakan bahwa dia tidak akan masuk kerja, tetapi tidak ingin absennya dicatat sebagai tidak masuk kerja yang tentunya akan menyebabkan gajinya dipotong. Yang karena hal inilah, Esra pun setuju untuk membantunya. Berdasarkan kesaksian Esra, polisi pun menangkap Ahmed, dan dalam interogasi yang penuh tekanan, pria itu pun mulai mengaku jika dialah yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Setelahnya dia mengatur situasi agar tampak seperti TKP perampokan dan mengebur emas milik Mona di daerah terpencil yang berada di sepanjang jalan Kafer El Sheikh. Setelah interogasi, Ahmed pun mengantar polisi ke lokasi tersebut, yang di sana mereka menemukan sebuah lubang dangkal yang di dalamnya terdapat emas milik Mona. Selain itu juga ditemukan beberapa barang lainnya, seperti tali gorden, sebuah sajam, dan sepasang sarung tangan, serta pakaian berlumuran cairan merah yang merupakan milik dari putrinya Laila. Mona lahir dan dibesarkan di Kafer El Sheikh. Walaupun masa kecilnya hidup sederhana dan berasal dari keluarga kelas menengah, namun orang tuanya sangat mementingkan pendidikan. Sehingga sejak kecil, Mona dikenal sebagai seorang siswa yang cerdas. Setelah tamat SMA, dia pun kuliah di Fakultas Sains dan berhasil lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Tanpa menunggu lama, dia pun bekerja sebagai dokter spesialis di sebuah laboratorium, yang dimana dia bertugas untuk mendiagnosis penyakit, termasuk melakukan pemeriksaan sampel jaringan, organ, dan juga cairan tubuh. Hingga beberapa tahun kemudian, melalui sebuah perjodohan yang diatur oleh salah seorang kerabat, dia pun pada akhirnya dilamar oleh Ahmed. Pada awalnya kedua keluarga belum saling mengenal, namun setelah orang tua Mona mencari tahu latar belakang Ahmed, mereka pun mengetahui jika pria itu berasal dari keluarga yang baik. Mengingat jika Ahmed dan Mona setara dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan serta cocok secara intelektual, orang tua Mona tentunya tidak merasa keberatan, terutama karena Ahmed terlihat sopan dan diyakini mampu membahagiakan sang putri. Namun untuk memastikannya, orang tua Mona tidak langsung menerima tawaran pernikahan. Mereka justru menyarankan untuk bertunangan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Yang hal ini bertujuan agar mereka bisa saling mengenal lebih dekat sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan setelah Mona dan Ahmed sama-sama merasa lebih nyaman, mereka pun menikah pada tahun 2010. Dan setahun kemudian, Mona melahirkan Abdullah yang berwajah sangat mirip dengan Ahmed. Setelah kelahiran Abdullah, Ahmed mendapat pekerjaan di Yanbu, Arab Saudi. Dia sangat senang karena ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan diri dan meningkatkan penghasilan serta memperluas karir. Namun karena Ahmed tidak sanggup hidup sendirian di negara orang,
Dia pun membujuk Mona untuk meninggalkan pekerjaan dan ikut pindah ke Arab Saudi. Meskipun saat itu Mona telah sukses dan memiliki karir yang sangat bagus, tetapi karena sangat mencintai Ahmed, dia pun setuju untuk ikut merantau. Setibanya di sana, Ahmed mulai bekerja di sebuah rumah sakit, sedangkan Mona berhasil mendapatkan 2 pekerjaan sebagai profesor di Universitas Dianbu dan sebagai dokter di sebuah laboratorium. Di awal kepindahan, mereka sepakat hanya tinggal di Saudi selama beberapa tahun saja. Yang selama dalam masa-masa itu, mereka bertujuan untuk menabung agar bisa membeli apartemen di Mesir dan menyiapkan modal bagi Ahmed untuk membuka sebuah klinik sendiri. Mona yang sangat mendukung sang suami, saat itu bahkan bekerja tanpa lelah sambil membagi waktu di antara mengurus rumah dan juga merawat sang putra Abdullah. Dan rencana mereka pun berhasil, karena sejak berada di Saudi, taraf kehidupan mereka semakin meningkat, yang dimana Mona juga bisa menabung hampir dari seluruh gajinya yang terus saja naik. Selama tinggal di sana, Mona melahirkan Omar dan juga Laila. Namun setelah 8 tahun, tiba-tiba Ahmed memberitahukan bahwa dia ingin berhenti bekerja dan kembali ke Mesir. Hal ini membuat Mona merasa sangat kaget, karena selain keputusan tersebut terlalu mendadak, saat itu tabungan untuk membuka klinik bahkan juga belum tercapai. Merasa ada yang tidak beres, dia pun mulai bertanya pada Ahmed. Tetapi sayangnya, setelah berdiskusi panjang lebar, pria itu tidak peduli dengan pendapat Mona dan tetap dengan keputusan awal untuk kembali ke Mesir. Mona yang merasa pendapatnya tidak pernah dipertimbangkan, saat itu merasa tersinggung dan kecewa. Namun sebagai istri yang setia dan menghormati suaminya, dia pun merasa tidak bisa menolak. Karena baginya yang terpenting adalah mereka tetap bersama-sama dimanapun saat itu Ahmed berada. Setelah kembali ke Mesir, Ahmed pun bekerja di sebuah rumah sakit. Saat itu, dia menunggu waktu yang tepat untuk membuka klinik dengan menggunakan uang tabungan bersama. Sedangkan Mona sendiri telah mendapat pekerjaan di sebuah laboratorium. Namun sejak berada di sini hubungan mereka mulai bermasalah, di mana Mona merasa bahwa keluarga Ahmed tidak menyukainya dan sering ikut campur dalam rumah tangganya, terutama sang ibu mertua yang tampak terganggu dengan sikap Mona yang mandiri, bekerja keras, serta memiliki penghasilan sendiri. Demi menghindari masalah, pada awalnya Mona berusaha untuk menjaga jarak, tetapi alih-alih berhasil, keadaan justru semakin memburuk. Sang mertua seringkali ingin tahu tentang detail kehidupan mereka, dimulai dari berapa pengeluaran, berapa gaji, kegiatan sehari-hari, hingga cara mereka membesarkan anak. Ketika Mona memberitahukan hal ini pada Ahmed, sang suami justru membela ibunya. Dia bahkan menyalahkan Mona yang dianggap terlalu sensitif, serta selalu membesar-besarkan masalah. Dan karena sejak kecil, Ahmed terbiasa menceritakan segalanya pada keluarganya, sehingga dia pun mulai merasa jika Mona seharusnya bisa menerima keadaan tersebut. Menurutnya apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh ibunya, Mona tetap harus bersikap baik dan menyambutnya dengan hangat. Menyadari tidak bisa mengharapkan sang suami, Mona pun semakin berhati-hati demi untuk menghindari konflik. Tetapi lagi-lagi, sang mertua masih tidak berhenti. Dan yang paling parah, setiap kali mereka pulang dari mengunjungi sang mertua, semua anggota keluarga Ahmed akan selalu menghasut pria itu yang pada akhirnya membuat mereka kembali bertengkar. Pada satu waktu, ketika baru kembali dari rumah ibunya, Ahmed pun memberitahukan pada Mona bahwa dia membatalkan rencana buka klinik dan memutuskan tetap bekerja di rumah sakit. Dan seperti biasanya, apapun yang dia katakan adalah merupakan keputusan mutlak tanpa perlu meminta saran pada istrinya. Akibat dari pengaruh keluarga sang suami,
Mona pun merasa hidupnya hancur. Dia sangat yakin bahwa keluarga Ahmed telah merubah cara pandang suaminya dengan mengatakan jika Mona sangat boros serta ingin menghabiskan uang tabungan mereka untuk membuka klinik. Sang mertua juga mengatakan bahwa Ahmed telah memiliki pekerjaan yang bagus di rumah sakit, sehingga saat itu dia tidak perlu lagi membuka klinik pribadi. Selain itu, sang mertua juga menuduh Mona ingin mengendalikan hidup putranya. Walaupun terjepit dalam situasi tersebut, tetapi Mona tetap bersabar dan dia juga berharap bahwa segala sesuatunya akan segera berubah. Yang dalam masa-masa ini, dia masih berusaha membujuk Ahmed untuk tetap membuka klinik. Karena dengan adanya klinik tersebut, Mona ingin membantu Ahmed agar lebih berkembang dan meraih sesuatu yang lebih besar. Tetapi sebagai mertua yang manipulatif, Ibu Ahmed justru menghasut putranya untuk menceraikan Mona dengan alasan karena Mona terlalu mengatur dan memaksakan kehendaknya. Sedangkan Ahmed sendiri sering kali mengadu pada ibunya tentang Mona yang sering mengeluh bahwa sejak kembali ke Mesir, Ahmed berubah dari seorang pekerja keras menjadi pria yang tidak memiliki ambisi. Dan curhatan itu tentunya ditanggapi oleh ibunya yang sejak awal tidak menyukai Mona. Karena dukungan serta hasutan sang ibu, secara perlahan Ahmed mulai merasa jika dia dan Mona sudah tidak setara lagi. Dan akibat doktrin dari sang ibu, sehingga 4 bulan sebelum kejadian, Ahmed mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Mona. Hal ini akan dia lakukan di penghujung tahun, di saat semua orang sibuk akan merayakan malam tahun baru. Pada pagi di hari kejadian, seperti biasanya Mona membuat sarapan sebelum Ahmed berangkat kerja. Keduanya bahkan masih sempat bercanda sehingga Mona tidak merasa curiga. Namun saat sedang membelakangi suaminya, dengan cepat Ahmed mulai melilit selotip ke tangan dan kaki istrinya. Yang setelahnya, dia menjerat leher Mona menggunakan tali gorden yang membuat Mona menjerit kesakitan hingga tewas di tempat. Setelah memakai sarung tangan karet yang diambilnya dari rumah sakit, Ahmed pun menyeret Mona ke ruang tamu. Dan kemudian dia mencoba mengatur TKP seolah-olah telah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Namun karena belum yakin jika istrinya telah tewas, Ahmed pun mengambil sajam dan menggorok leher Mona. Di saat bersamaan, tiba-tiba Laila masuk ke ruangan itu dan mulai menangis melihat jasad ibunya. Sehingga karena panik, Ahmed pun membungkam sang putri yang kemudian juga dihabisi dengan cara yang sama. Yang setelahnya, Laila pun dibaringkan di samping tubuh ibunya. Meskipun Laila adalah anak yang paling dekat dengan Ahmed, tetapi rasa takut telah mengaburkan segalanya. Bahkan ketika teringat 2 putranya sedang berada di kamar, dia pun segera mendatangi mereka. Ahmed pun dengan mudah menghabisi Omar yang sedang tidur, sedangkan Abdullah yang menyadari kehadiran ayahnya saat itu sempat melawan sebelum akhirnya tewas. Seluruh aksi pembunuhan ini berlangsung tidak lebih dari 15 menit. Bahkan Ahmed yang tidak ingin repot, saat itu tidak mengganti pakaiannya yang bernoda darah. Dan setelah memakai jaket untuk menutupi bajunya, dia pun meninggalkan rumah seolah-olah akan pergi bekerja sambil membawa sebuah tas yang berisi emas. Dan setelah mengubur emas tersebut, dia pun membuat alibi dengan mengunjungi tukang kain, toko ikan, dan mengambil uang ke ATM. Dan setelahnya, dia pun kembali ke rumah serta berakting saat menemukan jasad keluarganya. Karena sejak awal kasus berjalan Ahmed sering kali berbohong, sehingga polisi mengatakan jika dia akan mendapatkan hukuman mati. Dan untuk menghindari hukuman tersebut, di sepanjang persidangan Ahmed berusaha meringankan hukuman dengan mengklaim bahwa 6 bulan sebelum kejadian, dia mengetahui jika Mona telah berselingkuh. Ahmed mengetahui hal ini dari pesan chat di antara Mona dan pria lain yang secara tidak sengaja ditemukannya di ponsel sang istri. Merasa dikhianati,
Ahmed pun memutuskan untuk menghabisi sang istri, sedangkan ketiga anaknya juga ikut dibunuh karena dia merasa takut jika nantinya tidak ada orang yang akan mengurus mereka. Ahmed membuat alibi tersebut tentunya dengan tujuan untuk mengarahkan kasus ini sebagai honor killing atau yang disebut sebagai pembunuhan demi kehormatan. Karena dalam kasus honor killing, biasanya pengadilan akan memberikan keringanan hukuman. Namun usahanya sia-sia karena berdasarkan penyidikan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan jika Mona berselingkuh. Karena gagal dengan rencana pertama, Ahmed pun mengaku mengalami gangguan kejiwaan dan dia menyatakan bahwa tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas semua tindakannya. Tetapi lagi-lagi dia harus kecewa karena hasil evaluasi medis menunjukkan bahwa saat melakukan kejahatan tersebut, dia berada dalam kondisi sadar sepenuhnya. Dan dalam persidangan akhir yang dilakukan pada Maret 2019, Ahmed pun divonis dengan hukuman gantung. Dan dia telah menjalani eksekusi di tahun yang sama.